pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada berita gembira, Bapak Ibu Saudara ya, di situasi-situasi yang orang cemas, orang khawatir menghadapi yang didengung-dengungkan tentang krisis, tentang apa yang terjadi di depan. Tetapi kalau kita melihat pengalaman, kita melihat firman Tuhan, maka sebenarnya itu berita gembira, saudara-saudara ya. Itu berita sukacita. Kenapa itu menjadi berita sukacita? Ya, Ibrani mengatakan bahwa satu kali lagi aku akan mengguncangkan bumi, tetapi bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Gitu ya. Tujuannya supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika krisis terjadi, orang-orang pilihan Tuhan ini, orang-orang benar ini, Bapak Ibu Saudara, mereka justru keberkatan. Mereka justru mengalami berkat Tuhan, itu saudara-saudara ya. Di sana teori banyak orang bermasalah, tetapi rupanya Tuhan memunculkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, gitu saudara-saudara. Yaitu orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang bertuhankan Tuhan Yesus, saudaraku, yaitu orang-orang yang mengerti arahan dari kerajaan Allah kemana, itu tampil Bapak Ibu Saudara ya, sehingga menghasilkan satu pemimpin yang dia mampu mengatasi krisis, dia mampu mengatasi smart, saudara, dia mampu memiliki pemikiran yang cerdas Bapak Ibu Saudara, sehingga dia atasi itu semua. Saudara, yang kedua biasanya krisis menghasilkan produk-produk baru, hasil pemikiran yang smart Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, terangkat orang-orang seperti ini, saudara-saudara, menjadi penyelesai-penyelesai masalah, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi di sisi lain, saudaraku, Tuhan memberkati orang-orang yang demikian secara rohani maupun secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku. Pengalaman krisis justru goncangan itu membuat kekayaan bangsa-bangsa itu datang kepada kerajaan Allah, saudara-saudara ya. Jadi krisis adalah berita gembira, berita sukacita bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang bertuhankan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku ya. Oleh karena itu, belum apa-apa, kemarin saya ketemu dengan anak muda, dan anak muda itu menerima Tuhan Yesus karena situasinya dia keliru dulu. Senjata iblis cuma dua sebenarnya yang perlu kita waspadai, saudaraku, yaitu ketakutan yang pertama, yang kedua kekhawatiran, saudara-saudara. Keduanya ini, saudaraku, menaikkan tensi, ya, saudaraku, ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebenarnya panah api iblis, saudaraku ya, yang membuat kita ketakutan dan kekhawatiran, saudaraku ya. Ya, jadi sebenarnya itu tidak membunuh apa-apa, saudaraku, itu dilontarkan kepada anak-anak Tuhan supaya dia takut, ya. Begitu dia takut, dia tidak seimbang, dia tidak bisa melihat arahan, dia tidak bisa melihat firman Kristus kalau dia tidak terlatih, ya saudaraku. Maka saudaraku, banyak sekali yang akhirnya bertensi tinggi dan bisa stroke nanti. Jadi oleh karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu ya. Kali ini saya ingin memberikan satu renungan firman Tuhan yang judulnya adalah Allah yang setia. Ini Allah yang setia. Ya, saudaraku. Firman Tuhan Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus.
aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini berita sukacita, Bapak Ibu Saudara ya. Ini berita gembira, Saudara ya, bahwa apa yang di sekitar kita terjadi tidak perlu dikhawatirkan dan tidak perlu ditakutkan. Sekalipun dua itu adalah menjadi senjata bagi iblis yang terus menyerang anak-anak Tuhan, saudaraku, yaitu ketakutan, kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan di sini pagi hari ini, saudaraku, kita renungkan bahwa Tuhan mengatakan yang pertama, sampai masa tuamu aku tetap dia, gitu. Artinya Tuhan itu setia, Tuhan itu menolong kita selalu, saudaraku. Tuhan selalu ada di dekat kita, entah situasi krisis, entah situasi tidak krisis. Apa urusannya, gitu, saudara? Urusan kita cuman Tuhan yang ada dekat kita. Ya, seperti apa yang kemarin pagi disampaikan, ya, jika Tuhan ada di dekat kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan dekat dengan kita, apa yang dapat dunia perbuat bagi kita? Saudara-saudara, Allah kita, Allah yang setia. Kita punya Tuhan yang setia, dan kita sukacitanya adalah Tuhan. Saudaraku, yang kedua adalah perlu kita merenungkan, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan mengatakan di situ, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir, saudaraku, sebab Tuhan menanggung kita. Di situasi krisis, di situasi tidak menyenangkan, saudaraku, Tuhan tetap Tuhan yang akan menanggung kita. Dia pelihara kita. Saudaraku, dia mensupport kita. Dia mencukupkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, itu mencukupkan kita. Saudaraku, yang ketiga, firman Tuhan yang luar biasa, saudaraku, mengatakan, renungkanlah, saudaraku, apa yang telah Tuhan perbuat di waktu-waktu yang telah lalu. Itu akan membuat iman Anda makin kuat, iman Anda makin hebat, iman Anda makin tumbuh, Bapak Ibu Saudaraku, jika Anda merenungkan, saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, menanggung kita, saudaraku. Ya, Tuhan mengatakan, aku akan menanggung kamu terus, gitu ya. Bahagia kita ya, sukacita ya, Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan menanggung kita terus, katanya. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya menanggung, tapi memikul dan menggendong kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku mau memikul kamu, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, ini berita sukacita. Ini berita gembira bagi diri kita dan bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi tetangga kita, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Tuhan menanggung kita. Ceritakan yang telah Tuhan perbuat ketika Anda keluar dari masa-masa sulit. Saudara-saudara, kemarin saya bertemu dengan Pak Roni dan saya tanya, yang saya tanya sebenarnya bukan sakitnya apa, yang saya tanya Tuhan bicara apa, gitu. Nah, rupanya istrinya cerita, saudara-saudaraku, saya mendapatkan berkat dari ceritanya itu. Jadi Pak Roni ini sakit, saudaraku ya, dan dokter berkata kamu harus operasi, gitu. Nah, yang dilihat oleh Bu Roni dan Pak Roni adalah sakitnya, saudaraku ya, operasinya itu. Dia tidak melihat bahwa di situ ada bom, saudaraku ya. Sewaktu-waktu itu bom itu membuat dia sakit, dan lebih parah lagi Pak Roni mungkin mendahului kita, saudara-saudara ya. Tetapi saudaraku, Tuhan punya rencana lain, ya, operasi gitu. Wah sakit, wah macam-macam, saudaraku. Rupanya setelah dioperasi, kata Bu Roni, di situ batunya dijatuhkan, klotak, ya, batu kok dibawa kemana-mana. Nah, saudara-saudaraku,
Di situ Tuhan menanggung Pak Roni, di situ Tuhan memikul Pak Roni, di situ Tuhan menyelamatkan Pak Roni, ya, tidak jadi pulang gasik, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menanggung kita, bagaimana Tuhan memikul kita, menggendong kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara ceritakan bagaimana Tuhan berbuat sesuatu kepada kita. Dia menyatakan, saudaraku, sebentar lagi banyak kesulitan bagi banyak orang. Sebentar lagi, saudaraku, banyak sekali orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi orang-orang yang menerima kerajaan surga seperti pagi hari ini, saudaraku, dia akan bersukacita sebab dia ditanggung oleh Tuhan, sebab dia digendong oleh Tuhan, sebab dia diselamatkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di sekitar kita mungkin sudah ada banyak orang-orang yang khawatir dan takut. Mari kita ceritakan kasih setia Tuhan. Mari kita ceritakan Bapak Ibu Saudaraku tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya bersaksi. Kita adalah saksi hidup. Kita adalah orang yang ditentukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ceritakan kasih Tuhan ini luar biasa, mengasihi kita, juga mengasihi bangsa kita, juga mengasihi gereja kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda berdoa.